Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Teman-teman sekalian yang dapat Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada hari ini waktunya Babam yang akan tanya ke Anem. Karena kemarin Anem sudah tanya-tanya, insyaallah hari ini Babam akan banyak bertanya tentang Anem, tentang apapun ya, Nem. Bebas ya. Bebas ya, insya Allah akan ada beberapa pertanyaan. Bebas ya, kita ulik sama-sama ya. Sebenarnya ada apa aja sih di belakang sosok Anem Isma nih. Oke teman-teman sekalian, pertanyaan pertama kira-kira apa? Yang pertama buat Anem itu Sebentar, ini seputar apa dulu nih? Bapak mau nanya tentang apa? Maksudnya banyak. Kalau aku kemarin ditanya tentang kenapa masuk pesantren. Enggak. Enggak. Nanya gimana caranya Babam bisa menghafal Quran 30 gitu. juz. Spesifik situ sebenarnya ya. Cuman bersinggungan lah dengan pesantren gitu. Aku lebih semangat cerita tentang pesantren ya. Oh iya. Masya Allah. Oke, berarti Baba mau tanya tentang kenapa sesosok Anem Isma yang dari SMA negeri punya semangat untuk belajar agama bahkan sampai ke Mesir. Iya nggak teman-teman? Baba aja yang sekolah pesantren aja belum pernah ke Mesir. Tapi mau kan? Masa mau juga? Iya itu. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kenapa Anem Isma punya semangat belajar agama Islam gitu, padahal dari SMA negeri yang pelajaran agama itu mungkin seminggu cuman berapa jam kali ya, 2 jam ada. Seminggu cuma 2 jam tapi punya semangat belajar agama dari SMA negeri. Oke, silakan Anem, kenapa punya muyul ke agama gitu ya? ya, Kenapa agama. punya semangat belajar agama padahal di negeri itu kan agama cuma 2 jam dalam satu pekan gitu, biar teman-teman tahu semua dan sama-sama punya semangat. Biarpun di negeri bukan berarti nggak ada semangat nih belajar agama ya, artinya siapapun kita pasti bisa belajar agama gitu ya, Nem ya. Tuh sekali, Masya Allah. Jadi itu tadi jawabannya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ditanya kenapa bisa punya semangat belajar agama ya Babang, itu datangnya pasti kan gak tiba-tiba. Semua itu kan pasti karena bagaimana orang tua mendidik kita gitu kan. Dulu ya ayah dan bunda itu menikah aja atas dasar agama gitu yang paling utama. Ketika itu bunda tuh emang nyari pasangan yang pemahaman agamanya jauh lebih tinggi daripada bunda gitu. Makanya alhamdulillah lah ya. Gitu. Alhamdulillah berjodoh dengan ayah. Nah berangkat dari sana, kemudian pastinya insya Allah orang tua kita tuh pasti gitu berupaya untuk memberikan pendidikan agama terbaik yang bisa mereka berikan untuk kita anak-anaknya gitu. Nah jadi memang aku TK, SD, SMP itu basicnya agama, sekolah agama, bukan sekolah agama, iya maksudnya sekolah Islam terpadu gitu kan. Nah di tapi bukan pesantren kan? Bukan pesantren, pulang pergi ya dari pagi sampai sore dan seterusnya. Sebenarnya kalau misalnya ini ya dari pelajaran yang ada di sekolah itu aku tuh kayak nggak jago gitu lah Bang, maksudnya kayak ya pokoknya biasa aja, bahkan cenderungnya ya gitu deh gitu, kayaknya emang nggak tertarik untuk belajar, pokoknya nggak punya semangat yang tinggi untuk belajarnya, enggak gitu. Sampai tapi alhamdulillah maksudnya bisa semua dilalui dan ayah bunda juga bantu banget lah kayak les dan lain sebagainya gitu. Akhirnya aku SMP-nya lanjut di yayasan yang sama, kemudian masih agama juga kan, masih di SMP IT. Nah di situ tuh kan mulai banyak tuh yang masuk dari negara. Waktu itu dari SD IT masuk ke SMP IT, teman-temannya banyak, beberapa itu dari SD negeri. Nah ketika mereka masuk SD negeri itu Bang, baru tuh mulai aku kerasa kayak loh ternyata ada yang bacaan Qurannya tuh gak lebih bagus daripada aku gitu. Ternyata tuh ada yang pemahaman ya apa kayak tajwidnya gitu gak lebih bagus daripada aku gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Sampai justru ketika di SMP itu bisa dikatakan saya tuh termasuk salah satu yang paham tajwidnya lumayan.
padahal waktu di SDIT itu nggak sama sekali gitu, kayak nggak terlalu paham. Cuman ketika SMP belajar lagi tuh kayak belajar lagi tajwid dan lain sebagainya tuh kayak lebih, oh ternyata maksudnya gini loh, kayak baru ngeh gitu. Apalagi ditambah tadi banyak teman-teman yang nggak bisa, terus kayak aku tuh kayak ngerasa lebih bisa gitu. Gimana sih Bang, jadi kayak pengen lebih bisa dan akhirnya iya, dan maksudnya supaya bisa sharing sama mereka, ngajarin mereka juga sebenarnya sih kayak gitu. Berangkat dari sana jadi kayak aku tuh sadar kayak ternyata aku punya kelebihan juga gitu. Setelah selama SD 6 tahun tuh kayak ngerasa nggak punya kelebihan apa-apa, nggak di pelajaran, beneran di pelajaran formal tuh kayak nggak ngerti apa-apa gitu. Nah ketika Ada SMP itu pelajaran umumnya gitu ya. pelajaran umum, hatta agama pun, maksudnya ya pokoknya pelajaran di sekolah gitu, kayak ngerasa nggak punya kelebihan. Kesenian aja kayak ya udah gitu, kesenian juga nggak bisa gitu. Astagfirullah. Nah ketika SMP itulah aku ngerasa kayak, oh ternyata alhamdulillah aku punya kelebihan gitu. Bahasa Arabnya juga kan otomatis dong, yang dari negeri kan nggak ngerti bahasa Arab. Kita kan walaupun cuman kayak kaifal hal, alhamdulillah bil khair gitu dong, kan udah lumayan lebih bisa dong kan. Jadi kan ngerasa kayak wah alhamdulillah nih gitu, gue lebih bisa. Jadi di gitu. SMA negeri itu ada pelajaran bahasa Arab ya? Mana nih? SMP. Oh, SMP. Di SMP gitu. Nah jadi berangkat dari situ, dari saya yang SDIT kemudian lanjut ke SMP IT, ngerasa alhamdulillah lebih bisa dari teman-teman. Dan alhamdulillah juga maksudnya dulu suka berbagi gitu, maksudnya kayak ngajarin gitu kan, kalau emang di pelajaran aku bisa gitu ya. Alhamdulillah berangkat dari situ, jadi ternyata kerasa gitu bahwa aku tuh lebih suka, lebih semangat, lebih giat gitu untuk belajar di pelajaran agama gitu. Bahkan jadi dari SMP SMA itu sebenarnya maunya masuk pesantren juga. Untuk apa? Untuk memperdalam agama, udah bahasanya ya serius gitu, pengennya masuk pesantren. Cuman ayah bunda tuh kayak ragu gitu loh, kayak Isma tuh nggak akan kuat di pesantren, bakal nangis terus gitu katanya. Masuk SMA itu kan banyak jalurnya tuh ya Bang, ada kayak prestasi, rapot dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah masuk ke SMA negeri ya, maksud tanpa tes gitu kan, padahal maksudnya ya gitu deh, masya Allah ya. Alhamdulillah tanpa tes, ya udah akhirnya di negeri. Ya udah kan, ketika kita kumpul saya yang homogen lingkungannya, kemudian masuk ke lingkungan heterogen, ya otomatis bisa dikatakan waktu dulu tuh kayak lebih paham agama daripada yang lain gitu. Bahkan tuh astagfirullahaladzim, bahkan tuh gak jarang tuh dipanggilnya tuh kayak mamah dede gitu kan, ya Allah mamah dede. Terus sampai teman tuh ada yang kaget, lah gue tuh pas pertama kali ketemu Isma kaget banget sumpah. Itu orang jilbabnya panjang banget tapi kok masuk kelas kita, gue kira itu kakak kelas, dia bilang kayak gitu, padahal kita sama gitu. Bahkan itu tuh ada Ikhwan tuh kayak, waktu itu nggak ada orang lain yang pakai kerudung gede selain Dinda? ada tapi nggak banyak gitu, rata-rata ya kerudung biasa gitu. Kerudung tapi biasa karena semua kerudung ya? Ya alhamdulillah muslim semuanya kerudung. Iya menutup dada alhamdulillah. Cuma waktu aku SMA kan lumayan lebih panjang gitu kan. Jadi waktu itu sampai ada cowok itu yang ketika kita udah satu kelas gitu kan, walaupun dia dari negeri juga gitu, cuman dia tuh kalau manggil kan namanya refleks gitu ya, maksudnya dia santai aja gitu kan, misalnya manggil Isma gitu kan, kayak mak gitu kan. Terus aku tuh kaget kan, karena Bapak ngerti nggak, maksudnya dia manggil aku kan mak gitu, terus aku kaget kan, kayak hah gitu. Dia kenapa ya, kata dia kan, misalnya dia kaget aku kaget gitu, dia kaget ngeliat aku yang kaget. Nah si cowok ini tuh kaget gitu, kenapa ya dia begitu. Begitu aku langsung megang ini gitu, dia nggak ngerti gitu bahwa kita itu kayak ada konsep bukan mahram dan bukan mahram gitu kan, bahwa dengan yang bukan mahramnya kita itu nggak boleh bersentuhan. Nah mereka tuh nggak pakai. Terus ada teman yang ngejelasin gitu, teman bilang Isma tuh nggak boleh sembarangan dipegang gitu. Lu kalau sama yang pakai jilbab panjang-panjang jangan sembarangan lu, mereka tuh nggak boleh bersentuhan gitu katanya. Oh gitu. Terus besoknya dia manggil aku, dia ngambil botol, pakai botol mak gitu kan. Tapi alhamdulillah aku lihat gitu ya. Tapi artinya di situ dia bagus lah ya, menghargai gitu ya. Alhamdulillah menghargai, dan gak jarang, maksudnya selama kita itu gak yang eksklusif gitu Bang, maksudnya kita berbaur dengan mereka gitu ya. Alhamdulillah, maksudnya insya Allah itu jauh bisa lebih diterima gitu. Bahkan gak jarang mereka tuh ya sharing, ya nanya-nanya dan lain sebagainya gitu sih.
Oke, jadi alasan pertamanya itu ya karena emang udah basic keluarga ya. Artinya agama itu emang menjadi suatu hal yang prioritas ya. Jadi kenapa Anem Isma ini memilih jalur agama ya karena emang dari kecilnya sudah dibiasakan dengan lingkungan yang memprioritaskan agama gitu ya, atau pelajaran agama. Meskipun nggak yang berprestasi banget juga gitu ya, tapi alhamdulillah lakulli hal, maksudnya ada pendewasaan sehingga punya semangat luar biasa gitu. Tadi tadi meskipun Yang pertama yang bisa kita ambil adalah jangan pernah menyerah gitu kalian ya. Artinya di saat kita nggak bisa, bukan jangan sampai kalimat nggak bisa tapi belum bisa mungkin ya. Jadi kayak semua orang tuh kayak punya potensinya masing-masing gitu, cuman mungkin belum tergali kah atau ya belum waktunya kah. Menunggu waktu ya, jadi kayaknya mungkin waktu kecil ya karena belum terlalu dewasa sehingga menerima pelajaran tajwid itu apa gitu. Tapi ketika udah mendapati dan udah berkali-kali dipelajari gitu ya, artinya langsung dan mengalir setelah itu kan ya, alhamdulillah. Atau stimulusnya beda gitu. Kayak orang yang moyolnya ke matematika gitu kan, mungkin emang stimulus dari kecilnya tuh ya suka apa angka dan lain sebagainya. Yang kedua juga teman-teman, untuk teman-teman yang sejauh ini berpenampilan ya syar'i ya gitu dengan jilbab besar, artinya jangan sampai ada rasa eksklusif gitu ya Nem ya. Jangan sampai berkumpul dengan yang setipe gitu, artinya ya yang lain tuh Maksudnya ibaratnya jangan di sini namanya jangan terus-terusan. dan terus-terusan, artinya tetap berbaur gitu ya. Semua karena kan ya penampilan itu bukan jadi batasan kita untuk bergaul ya. Ada Artinya masanya kita berkumpul dengan lingkungan homogennya kita. Iya. Tapi ada masanya kita memang harus berbaur dengan yang lain. Tetapi bukannya kemudian kita berbaur, kemudian kita menyatu dengan mereka tanpa batas. Tapi di situ justru seharusnya kita kayak memberi warna gitu loh, beri warna Islam terhadap lingkungan tersebut gitu, tanpa harus menabrakkan batasan-batasan yang telah Allah berikan gitu. Insya itu Allah masih tetap dalam koridor syariah ya. Terlebih lagi sisi positifnya ya, Islam ini kan segala sesuatunya indah gitu ya. Apalagi kalau kita bisa sampai menyampaikan Islam dengan cara yang indah gitu, sehingga mereka bisa terwarnai keislaman yang baik gitu ya. Sangat mudah bagi Allah ya untuk membukakan itu. Ketika pintu kemudian itu dibuka gitu, kita akan langsung ya, gas gitu ya. Tapi memang ya benar, tadi nyambungin yang Mbak Wan bilang itu, jadi apapun ada di depan kita gitu, selama itu adalah sebuah kewajiban kita, maka jalankan gitu. Kayak misalnya kan saya di SDIT tuh kayak apaan sih nih belajar, tapi ya kan karena kewajiban saya ketika itu sebagai seorang murid di SD tersebut, maka saya jalani gitu. Masuk SMP gitu masih juga ketemu kayak IPA, matematika dan sebagainya gitu, itu juga tetap harus kita jalani gitu, karena memang itu udah kewajiban kita, ya udah jalani semampunya gitu, tanpa kemudian menafikan itu semua, enggak gitu. Pasti akan, selama kita menjalani apa yang menjadi kewajiban kita, akan datang kemudahan, keberkahan gitu yang nggak kita duga gitu sih kalau menurut aku. Ya artinya Allah itu kan melihat dari usaha kita ya, iya nggak sih? Allah itu melihat dari usaha kita dan kita jangan pernah pusing terhadap hasil. Artinya ya hasil itu udah terserah Allah gitu. Yang terbaik, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana cara menjalankan kewajiban itu dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman berpikir, maksudnya kalau kita mikir gitu sekarang, aku pengennya ngejalanin apa yang aku suka, apa yang aku bisa, ya boleh banget kayak gitu. Nah cuman berarti kan nggak bisa masuk ke SD, SMP biasa gitu kan, atau SMA biasa ya kan. Kayak misalnya kalau mau homeschooling kah, atau ke yang kejuruan kah gitu. Atau kalau itu baru bisa kita katakan ketika kita kuliah ya kan, pilih jurusan kuliah, baru tuh yang kita mau, yang kita suka, yang kita bisa gitu. Jadi memang benar-benar harus menjalankan apa yang memang ada di depan kita gitu, itu kita hadapi gitu. Masya Allah, jazakillah khair. Tapi ada satu lagi nih Bang. Apa tuh? Jadi waktu SMP itu kita pernah dapat tugas untuk membaca terjemah Quran. Waktu itu di sekolah saya tuh ada tugas seperti itu gitu. Nah Masya Allah, mungkin itu juga yang membuat kayak kecenderungan terhadap Al-Quran tuh kayak lebih kuat lagi gitu. Karena ya ketika baca terjemah, ya walaupun masih sebatas terjemah waktu SMP itu tuh kayak banyak hal yang kayak pas baca terjemah tuh baru tahu
bahwa Nabi Musa itu kayak pernah minta Allah tuh menampakkan diri. Akhirnya Allah bilang kalau kamu ngelihat gunung itu berpindah, maka kamu akan melihat aku gitu kan, kata Allah. Ya ternyata ketika Nabi Musa melihat gunung itu berpindah, Nabi Musa pingsan gitu kan. Ngelihat itu aja udah nggak kuat gitu, maksudnya gimana ngelihat Allah yang maha dahsyat, yang maha segala-galanya, yang maha besar gitu kan. Jadi dari situ kayak ini beneran Bu gitu, sampai aku tuh nanya ke guru, ya iyalah gitu. Maksudnya kayak takjub sendiri gitu, nggak nyangka apa yang selama ini aku baca dari Al-Fatihah Anas gitu kan, apalagi di bulan Ramadan pas baca terjemah itu kayak lebih kena gitu. Nah mungkin dari situ juga sih, Dari situ ya, jadi punya semangat ya. dari situ maksudnya itu juga salah satu kisah lah yang membuat pengen deket sama Quran, dekat dengan agama dan sebagainya. Oke, jadi ini juga satu tips lagi teman-teman, kalau yang mau lebih merasakan Quran, karena kita mungkin masih terbatas, Quran kan bahasa Arab ya, artinya ya seperti apa pesannya, meskipun dengan bahasa Indonesia tuh kadangkala ya, kalau kata beberapa orang yang belum paham, nggak bisa plek-plek gitu lah, artinya nggak bisa 100% bahasa Benar. Arab Al-Quran itu diartikan ke bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa Ya. itu kan bahasa Mujizat lah ya. Bahasa Arab yang fusha ya, itu bahasa Quran ya, bahasa paling agung, bahasanya ahli surga gitu. Kalau yang mau lebih merasakan indahnya Al-Quran ya, atau betapa maha besarnya Allah, atau berbagai rentetan kejadian yang disajikan dalam Al-Quran, itu kita bisa mulai membaca Al-Quran dan terjemahannya gitu namanya. Jadi kalau misalkan ngerasa ngantuk baca Al-Quran secara lafaz bahasa Arabnya, mungkin teman-teman bisa coba baca artinya dulu deh gitu ya. Misal dari surat Al-Fatihah, jangan-jangan setiap hari kita baca justru kita nggak tahu artinya, kan sayang ya, karena Al-Fatihah itu kan minimal aja 17 kali kita baca dalam sehari. Baca terjemah aja udah maksudnya udah Masya Allah ya, apalagi pas kita baca terjemah tafsirnya tuh lebih ini lagi, yang mengguncang hati banget gitu. Insya Allah baca terjemah juga ya pasti Allah kasih ganjaran lah ya, kasih ada pahalanya, jadi jangan pernah takut. Hatta sebesar biji zarrah pun kan kata Allah pasti akan dibalas dan dicatat gitu, kebaikan apapun gitu ya. Bahkan satu kebaikan itu kan manja abil hasanatin falahu asyru amsalihha gitu. Barang siapa yang datang membawa satu kebaikan kata Allah, maka Allah balas dengan 10 kebaikan atau lebih gitu. Semoga kisah atau alasan dari satu pertanyaan, padahal cuma satu tadi pertanyaan. Banyak banget ya aku jawabnya. Satu pertanyaan. Berarti untuk sesi ini cukup satu pertanyaan dulu. Cukup misalnya satu pertanyaan tapi banyak hikmah. Semoga bermanfaat teman-teman yang baru-baru atau ragu-ragu tadi dari kisahnya berjilbab secara syar'i, jadi semangat, ayo berjilbab secara syar'i. Untuk teman-teman yang ada di khususnya di sekolah negeri gitu ya, SMA negeri, jangan pernah takut kalau emang teman-teman punya moyul untuk belajar agama. Artinya contohnya nih Anem Isma nih dari SMA negeri, tapi alhamdulillah bisa menikmati indahnya kuliah dan belajar agama di Mesir. Oke, jadi teman-teman dari khususnya yang SMA negeri, misalkan yang saat ini punya semangat tapi kayak kurang yakin apa iya nih bisa terrealisasi gitu mimpinya untuk bisa mempelajari agama Islam di dalam, sedangkan pelajaran agama di sekolah cuma 2 jam sekali, itu sangat bisa sekali teman-teman. Ya, sangat bisa sekali nih ya. Karena insya Allah banyak lembaga pendidikannya khusus agama Islam, kemudian ada kelompok-kelompok belajarnya ya, baik secara hafalan Qurannya, kelompok hadis dan seterusnya. Apalagi kan apa ya, maksudnya ketika di hadis qudsnya kan Allah bilang gitu, selangkah mendekati Allah, kita selangkah aja ngedekati Allah itu, Allah ngedekatin kita itu 1000 langkah, bayangin. Ya kan dengan kita ada semangat untuk belajar agama kan berarti kan kita pengen dekat kan ke Allah, ya Allah lebih lari kali ke kitanya gitu kan, Masya Allah gitu. Dan Indonesia itu kan sangat membutuhkan orang-orang dokter, misalnya dokter butuh dokter yang paham agama, butuh pilot yang paham agama gitu, butuh politisi pun yang paham agama gitu. Kenapa? Ya karena ya dengan Islam inilah gitu kita bisa menyusun sesuatu sesuai dengan perintah Allah gitu, hukum-hukum Allah dan seterusnya gitu. Ya, jadi ya betapa indahnya Indonesia ini kalau semua pejabatnya, semua dokternya, atau ya semua politisinya dan semua pengusahanya itu orang-orang yang paham agama gitu ya. Iyalah, jadi belajar Allah. atau tidak membatasi kita untuk bisa berkreasi yang seluas-luasnya ya. Justru agama itulah yang menjadi pondasi dari apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, pondasinya itu harus agama dulu, Islam.
Teman-teman, itu mungkin dari kami ya. Ya, insya Allah cukup ya. Insya Allah cukup ya, karena cukup panjang. Semoga bermanfaat atau bisa menambah motivasi lagi buat Amin, teman-teman ya, bisa lebih semangat lagi. Dan tentunya untuk yang mau komen atau menanggapi atau yang mau bertanya-tanya tentang Anem Isma, bisa komen di kolom komentar. Dan alhamdulillah cukup sekian dari kami. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.